Saya di sini akan menjelaskan mengenai menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel adalah banyaknya individu, subjek atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Jika ukuran sampel yang diambil terlalu besar atau terlalu kecil, maka akan menjadi masalah dalam penelitian itu. Oleh karena itu, ukuran sampel harus betul-betul diperhatikan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Penetapan ukuran sampel merupakan masalah yang kompleks dan mencakup banyak pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Yang jelas, sampel yang baik adalah sampel yang memberikan pencerminan optimal terhadap populasinya atau representatif. Representatif suatu sampel tidak pernah dapat dibuktikan, melainkan hanya didekati secara metodologi melalui parameter yang diketahui dan diketahui kebaikannya secara teoretik maupun eksperimental. Berikut ini disajikan pendapat beberapa ahli tentang ukuran sampel, yaitu yang pertama, menurut Guy dan Dale berpendapat bahwa sampel haruslah sebesar-besarnya. Pendapat ini mengasumsikan bahwa semakin banyak sampel yang diambil, maka akan semakin representatif dan hasilnya dapat digeneralisir. Namun, ukuran sampel yang dapat diterima akan sangat bergantung pada jenis penelitiannya. Yang kedua, menurut Rothschild memberikan panduan untuk menentukan ukuran sampel. A. Pada setiap penelitian, ukuran sampel harus berkisar antara 30 dan 500. Yang B yaitu apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali atau lebih dari jumlah faktor. Yang C yaitu jika sampel akan dipecah-pecah menjadi beberapa bagian, maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian yang diperlukan. Yang ketiga yaitu menurut Slovin dalam Sevilla tahun 2007 menentukan ukuran sampel dari suatu populasi dengan rumus sebagai berikut, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E kuadrat, di mana N kecil sama dengan jumlah sampel, N besar yaitu ukuran populasi, E yaitu batas kesalahan. Yang keempat, menurut Frankel dan Whelan menyarankan besar sampel minimum untuk A. penelitian deskriptif sebanyak 100, yang B. penelitian korelasional sebanyak 50, yang C. penelitian kausal perbandingan 30 per grup, D. yaitu penelitian eksperimental sebanyak 30 per 15. Yang kelima, menurut Malhotra, besarnya jumlah sampel yang diambil dapat ditentukan dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5 atau 5x jumlah variabel. Jika variabel yang diamati berjumlah 20, maka sampel minimalnya adalah 200, yaitu 5 dikali 20. Faktor-faktor kualitatif yang penting dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel adalah: yang pertama, pentingnya keputusan. Yang kedua, sifat dari penelitian. Yang ketiga, jumlah variabel. Yang keempat, sifat dari analisa. Yang kelima, ukuran sampel dalam penelitian sejenis. Yang keenam, tingkat luasnya akibat. Yang ketujuh, tingkat penyelesaian. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan sumber. Umumnya, untuk keputusan yang lebih penting, banyak informasi yang diperlukan, dan informasi yang akan diperoleh sangat jelas. Sifat dari penelitian juga memengaruhi ukuran sampel. Untuk exploratory research design seperti yang digunakan dalam riset kualitatif, ukuran sampel adalah khusus kecil. Untuk conclusive research seperti survei deskriptif, sampel besar yang akan digunakan. Keputusan tentang ukuran yang digunakan juga ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan keterbatasan sumber daya yang tersedia, misalnya masalah biaya dan waktu yang terbatas. Keterbatasan yang lain termasuk ketersediaan personil yang berkualitas untuk mengumpulkan data. Faktor terpenting dalam menentukan ukuran sampel yang dibutuhkan untuk mengestimasi sebuah parameter populasi adalah ukuran dari varians populasi. Semakin besar varians dalam populasi, semakin besar pula
jumlah sampel yang diperlukan untuk menghasilkan ketepatan estimasi. Contoh tabel Krejci untuk menentukan ukuran sampel yaitu terdapat pada makalah halaman 10-11. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.